Ibu mau memperkenalkan diri ya, karena ini pertemuan Ibu pertama kali. Jadi nama Ibu Dina Dwi Banawati ya, biasa dipanggil dengan Ibu Dina. Dan di sini Ibu akan mengajarkan materi tentang ANFIS ya, atau kepanjangannya anatomi fisiologi. Ya, jadi ini adalah pertemuan pertama materi produktif ya. Jadi mungkin kalau misalnya di SMP dulu pembelajarannya namanya ini ya, biologi ya, kemudian ada yang di SD IPA. Nah, Ibu mau tanya pada saat pembelajaran biologi biasanya yang dipelajari tentang apa ya, Nak ya? Tentang hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan, Evi. Delvi, mungkin? Tumbuhan juga, tumbuhan. Nah, kalau misalnya pembelajaran tentang manusia ada di pembelajaran biologi? Ada Bu, cuman tidak sebanyak ada pelajaran ANFIS. Oh iya, berarti, nah tidak ini ya, berarti pembelajaran biologi itu umum ya, jadi makhluk hidup secara umum. Kemudian untuk anatomi fisiologi ini, Ibu mengajarkan khusus tentang manusia. Jadi anatomi fisiologi tentang tubuh manusia. Ya, jadi di dalam tubuh manusia itu banyak sekali sistem. Ada yang bisa menyampaikan sistem apa saja yang ada di dalam tubuh manusia? Sel. Saya Bu, Ahmad Mustafa Maulana. Ya Bu. Ahmad, ya Ahmad. Sistem apa Di saja? dalam tubuh manusia ada sistem pernafasan, sistem pencernaan. Siap, benar. Itu saja yang saya tahu, Bu. Oh iya, ada lagi temannya yang bisa melengkapi jawabannya Ahmad tadi, ada pencernaan, ada pernafasan. Iya, Ajeng? Ada sistem perkemihan. Perkemihan, siap. Sistem rangka tubuh, sistem saraf, sistem limfatik, itu saja Bu yang saya tahu. Ya, banyak sekali ya, berarti sistem-sistem yang ada di dalam tubuh manusia ini ya. Jadi pelajaran ANFIS ini akan mempelajari semua sistem yang ada di dalam tubuh kita ya. Ada sistem, kemudian nanti urutannya dari sistem, ada organ. Jadi kalau sistem itu kan sebuah sistem yang besar ya. Kalau dilepas-lepas sistemnya itu ada namanya organ. Misalnya saya kasih contoh sistem pernafasan, di dalamnya itu banyak sekali organ yang berhubungan ya. Ada paru-paru ya, itu macam-macam. Nanti akan kita bahas di materi ANFIS ini. Nah, untuk materi kita pertama ini, Ibu akan membahas tentang istilah bidang anatomi atau bahasa lainnya adalah terminologi. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasar ya, untuk materi yang Ibu sampaikan ANFIS di materi pertama kali ini tentang poin menerapkan pemeriksaan tulang dan sistem otot dan tulang ya. Kemudian ada melakukan pemeriksaan anatomi fisiologi sistem otot dan tulang ya. Kemudian ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang akan Ibu ukur hari ini ya. Jadi pada saat Ibu memberikan materi, yang Ibu ukur adalah 3 materi ini ya. Yang pertama ada menganalisis istilah bidang anatomi tubuh manusia dengan tepat ya. Jadi nanti akan kalian pelajari tentang istilah bidang anatomi atau terminologi tadi. Nanti akan Ibu tampilkan beberapa gambar, kemudian kalian analisis gambar apa, maksudnya gambar tersebut kalau misalnya kalian tangkap itu seperti apa ya. Kemudian poin selanjutnya mengaitkan gerakan-gerakan tersebut ke dalam manfaat kehidupan sehari-hari ataupun dalam dunia kesehatan ya. Nah, ini apalagi kalian memasuki jurusan kesehatan ya, sudah menjadi bagian dari asisten tenaga kesehatan, terutama asisten keperawatan ya. Jadi perawat nantinya ya. Kalau misalnya melanjutkan ke perkuliahan lebih tinggi. Kalau misalnya di SMK ini masih istilahnya asisten keperawatan ya. Jadi nanti kalian akan belajar ya, mulai belajar bahasa-bahasa medis ya, bahasa-bahasa yang di dunia kesehatan. Mungkin kalau misalnya di dalam dunia biasa, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kalian menyebut sakit darah tinggi. Nah, nanti pada saat materi keperawatan nanti sudah tidak menggunakan bahasa-bahasa darah tinggi seperti tadi, menggunakan bahasa hipertensi, kemudian nanti ada istilah hipertermi ya. Nah, seperti itu yang akan kita pelajari di materi ini. Cuma untuk poin yang pertama, mohon izin, siapa yang ini Nak? Ada yang mikrofonnya terbuka, mohon izin dimatikan sebentar. Mbak, baik, terima kasih. Ya, jadi untuk materi yang pertama ini kan tentang gerakan. Jadi misalnya nanti ada gambar, misalnya gambarnya lagi ngapain, bahasa-bahasa yang digunakan nanti bukan itu lagi.
ya. Nah, manfaatnya buat apa sih Bu kita harus menggunakan bahasa-bahasa tadi? Ini kan kalian nanti masuk ke dunia kesehatan. Nanti kalian ada masanya PKL ya. Kemudian kalau misalnya sudah lulus dari SMK ada yang melanjutkan ke perkuliahan. Masuk di perkuliahan jurusan kesehatan juga. Nah, nanti bahasa-bahasa yang digunakan di dalam rumah sakit tersebut sudah menggunakan bahasa-bahasa medis. Jadi paling tidak dari sekarang kita sudah mempelajarin ya. Kemudian nanti ada diagnosa dari dokter itu menggunakan bahasa medis. Jadi kalian sudah mengetahui ya. Kemudian poin ketiga, nah ini nanti ada menciptakan karya video kreasi ya, gerakan sesuai bidang anatomi dengan menarik. Nanti ada kalian membuat suatu karya video ya tentang gerakan-gerakan ini ya. Baik. Nah, untuk proses penilaian dalam pembelajaran kali ini, Ibu membuat beberapa penilaian ya. Yang pertama dari tanya jawab kita, dari diskusi. Jadi siapa yang bisa menjawab, kemudian siapa yang bisa memberikan informasi ke dalam forum ini nanti akan ada poin plus. Kemudian nanti ada LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Kemudian ada penilaian demonstrasi dari video hasil karya kalian, kemudian penilaian dari psikologi, dari upload hasil LKPD kalian, kemudian dari quizzes ya. Jadi nanti kita di akhir ada tes pengetahuan ya. Kita akan menggunakan quizzes. Nah, baik. Kita akan memasuki ke materi yang pertama. Nah, amati apa yang kalian lihat pada gambar berikut. Nah, ini ada 2 gambar. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak? Ini gambarnya apa ya? Ngapain ya ini ya? Saya Bu, Delvi Novita. Ya, Delvi. Ada disampaikan? Ada gambar otot dan tulang, Bu. Oke, gambar otot dan tulang. Bagus sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ahmad Mustafa Maulana. Oke, Evi dulu ya, gantian ya. Setelah Evi baru Ahmad. Silakan Evi. Ada gambar laki-laki sama perempuan yang tidak memakai baju, Bu. Oke, ada laki-laki dan perempuan tidak pakai baju ya. Ada lagi, Nak? Ya, bagus sekali. Ada Ahmad Saya, tadi. Bu, Ahmad Mustafa. Ya, silakan, saya Ahmad. mau menyebutkan persamaannya, Bu. Persamaan yang saya lihat pada kedua gambar ini, yang pertama sama-sama tidak memakai baju. Persamaan yang kedua, terdapat kerangka atau bentuk tubuh yang sama-sama ditutupi oleh sel otot, Bu. Oke, jadi sudah paham ya. Jadi ini ada lagi yang ingin bagus sekali jawaban dari Ahmad. Ada lagi ya, Nak, yang ingin menambahi dari jawaban ketiga temannya? Ada lagi? Oh, nggak ada. Jadi tadi didapatkan sama Delvi ya. Jadi Bu, orangnya ini Bu, kelihatan ototnya. Ya, jawaban Evi dan Ahmad ada kelihatan tulangnya Bu, nggak pakai baju ya. Nah, pembelajaran kita kali ini akan nyambung untuk di kompetensi dasar kita kali ini. Tadi kan sudah saya sampaikan kita akan membahas tentang sistem otot dan tulang. Nah, di sini sudah kelihatan nih. Ada ototnya ini warna merah-merah ya. Kemudian ada tulang. Mohon maaf, ada backsound sedang ada renovasi, mudah-mudahan tidak terganggu. Nah, di sini ada perempuan. Nah, saya tanya lagi, kira-kira perbedaan lainnya. Nah, misalnya posisi tangan. Kira-kira ada perbedaan nggak antara gambar satu? Ya, siapa barusan, Nak? Delvi Novita, Delvi Bu. ya? Oh ya, Delvi. Delvi lagi nih, aktif sekali nih. Ya, yang laki-laki tangannya mengarah ke bawah dan yang perempuan ke atas. Oh iya, laki-laki tangannya ke bawah, yang perempuan ke atas. Posisinya berbeda nggak, Delvi? Beda, Bu. Berbeda, Bu. Kakinya, Ya. Bu. Oh, kakinya. Kakinya kenapa ini? Bedanya gambar 1 sama 2? Cewek terbuka. Yang cewek terbuka. Oh ya, agak sedikit maju ya. Maju ya. Yang laki-laki sedikit tertutup ya. Ada lagi perbedaannya, Nak? Yang lainnya? Saya Bu, Ahmad Mustafa Maulana, Bu. Silakan. Pada gambar pertama, area kepalanya menghadap ke depan, sedangkan pada gambar kedua atau yang wanita, kepalanya sedikit dimerengkan, Bu. Oh iya, ada kepalanya satunya menghadap ke depan, satunya menghadap mereng ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang barusan kalian sebutkan, nanti akan Ibu kasih materi ya, jadi tentang istilah nanti sudah tidak menggunakan bahasa-bahasa yang barusan kalian sebutkan. Ya, ini tangannya ke bawah, ini tangannya ngangkat ke atas, ini posisinya nepuk ya. Kemudian kakinya katanya tadi ya menjauh,
apa namanya, ini ada sudutnya berarti ya, kemudian yang ini dia dekat ya. Nah, sudah tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti barusan ya, tapi sudah menggunakan bahasa-bahasa medis ya. Nah, di gambar kedua, kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapatnya nggak? Gambar kedua ini orangnya lagi ngapain? Iya, Bu. Saya, Bu. Ajeng. Ya, Ajeng, silakan Ajeng. Pada gambar tersebut tangannya digerakkan naik turun, Bu. Ya, ada arah panahnya ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, Nak? Bagus Saya, sekali Bu. dari Ajeng. Ya, silakan. Tangannya itu seperti dikepakkan kayak mau terbang, Bu. Dikepakkan mau terbang, Evi ya. Jadi terbang ini bukan sayap ya. Kalau misalnya hewan, sayap iya. Jadi dikepakkan ya. Ya benar sih, kalau misalnya sayap kan dikepakannya naik turun ya. Tapi ini kan tangan manusia ya. Jadi nih ada gerakan naik dan turun. Ada arah panahnya ya. Nah nanti berarti di sini ada bagian sudut. Kira-kira sudut yang paling besar di mana? Di tangan yang terbuka atau tangan yang tertutup? Di Tangan yang sudut terbuka, Bu. Kanan. Yang kanan ya, tangan yang terbuka ya. Sedangkan yang satunya yang tangan tertutup berarti sudutnya lebih kecil ya. Ya, Bu. ya, Bu. Ya. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan nanti sudah tidak ini lagi ya. Kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu, Fatika. Ya, Fatika silakan. Laki-lakinya nggak pakai baju, pakai boxer aja. Oke, laki-lakinya nggak pakai baju. Kalau yang tadi bedanya ini ya Bu ya, otot ya, kelihatan ototnya, kelihatan tulangnya. Kalau yang ini dia pakai baju cuma pakai boxer aja ya. Jadi jangan gagal fokus pada ininya ya, pada boxernya aja ya, tapi gerakan tangannya karena ada panahnya. Baik, tapi terima kasih sekali. Berarti kalian sudah bisa menganalisis dari gambar yang Ibu sajikan ini ya. Baik, untuk gambar berikutnya. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, di sini lihat pointer yang Ibu gerakan ada di gambar yang pertama. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ini kenapa orangnya? Badannya dibelah-belah, Bu. Oh, Putri Alia, silakan. Badannya dibelah-belah, Bu. Badannya dibelah-belah. Nah, kira-kira belah-belahnya antara gambar 1, 2, 3 ini sama enggak, Nak? Beda, Bu. Berbeda, Bu. Oh, beda ya? Beda. Ya. Nah, untuk yang gambar pertama, belahnya ini gimana ini? Bedanya kenapa antara gambar 1, 2, dan 3? Yang pertama kenapa ini? Kalau yang pertama membelah antara badan kanan dan kiri. Ya, ada Evi, siapa tadi, ada Fatika, terima kasih banyak. Jadi ada bagian tubuh yang dibelah pakai kaca ini ya. Jadi dibelahnya antara kanan dan kiri. Sedangkan yang tengah, gambar kedua, dibelahnya antara apa sama apa, Nak? Depan dan belakang, Bu. Belakang. Kalau yang terakhir, yang ketiga, Dan bawah, Bu. Atas dan bawah, Bu. Oke, jadi atas dan bawah. Jadi ini ada beberapa tubuh yang lagi dibelah-belah. Nah, nanti kita akan pelajari tentang pembagian bidang anatomi tubuh seperti ini. Ya, nanti istilahnya sudah tidak lagi dibelah antara kanan dan kiri, Bu. Yang ini depan dan belakang, Bu. Ini atas dan bawah. Tapi ada bahasa medisnya ya. Ibu sebut tadi sebagai istilah bidang anatomi atau terminologi. Ya. Baik, jadi untuk materi kita kali ini Ibu akan membahas ada 3 materi bidang istilah bidang ya. Yang pertama istilah bidang anatomi tentang lokasi ya. Kemudian ada posisi ya. Lokasi ini atau bidang sama saja ya. Kemudian yang terakhir ada istilah arah gerakan anatomi. Nah, berikut akan Ibu tampilkan materi pembelajaran ya. Jadi di sini Ibu kenalkan ada Skakes TV. Jadi di sini di sekolah kalian berbanggalah kalau di sekolah kalian memiliki inovasi terbaru dalam hal pembelajaran. Jadi kalau misalnya lagi kurang mengerti tentang yang Ibu jelaskan barusan, bisa sambil dicek-cek di YouTube. Jadi nggak nunggu materi nunggu Ibu pembelajaran lagi, tapi bisa dicek di YouTube masing-masing ya. Nah, di sini ada DILAN atau digital learning tentang perkenalan dasar anatomi fisiologi ya. Kita simak video berikut. Udah terlihat di layar masing-masing? Udah, Bu. Baik, silakan disimak video berikut ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, dibuka mikrofonnya. Ibu mau cek suaranya kedengaran jelas? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Silakan disimak ya. Assalamualaikum
Gina Dwi Bandowati, saya di sini guru produktif keperawatan. Mata pelajaran yang saya ampu adalah anatomi fisiologi untuk kelas 10 asisten keperawatan. Untuk pembahasan kali ini saya akan mengajarkan tentang istilah-istilah anatomi fisiologi tubuh manusia. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Saya akan memaparkan materi tentang pengenalan anatomi fisiologi tubuh manusia. Ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian anatomi fisiologi. Yang kedua adalah pembagian bidang anatomi tubuh. Yang ketiga, pembagian posisi anatomi tubuh. Serta yang terakhir adalah gerakan anatomi tubuh. Untuk pembahasan yang pertama, tentang pengertian anatomi fisiologi. Apa sih anatomi fisiologi itu? Di sini ada berbagai macam kata-kata. Ada kata ana, ada tomi, ada visi, serta logi. Nah, dari pengertian ana, ini adalah susunan atau bagian. Kemudian pengertian dari tomi itu sendiri adalah potongan atau irisan. Ya, jadi mungkin bisa sambil dicatat ya nak ya. Jadi untuk pengertian anatomi sendiri itu terdapat 2 kata. Yang pertama adalah ana ya atau bagian ya. Kemudian ada istilah berikutnya yaitu tomi, irisan atau potongan. Ya. Jadi ada 2 kata. Kita lanjut. Kemudian ada visi, diambil dari bahasa Latin, yang artinya adalah fungsi atau cara kerja. Jadi kalau ada yang lupa, visi itu adalah fungsi, hampir sama kata-katanya. Visi, fungsi. Kemudian ada logi, sama diambil dari bahasa Latin, dari kata-kata logos, yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalnya digabung, anatomi fisiologi, nggak usah ribet. Ya, barusan ada 2 kata lagi setelah ana dan tomi ya, tapi ada kata-kata visi dan logi. Ya, kalau lupa visi apa ya? Visi adalah fungsi. Sedangkan logi adalah ilmu pengetahuan. Mungkin kalau misalnya di pelajaran ada yang pernah kalian dengar biologi, sosiologi, psikologi, ada lagi? Ada yang berakhir logi? Ada yang bisa menyampaikan? Apalagi pelajaran yang belakangnya logi itu? Banyak sekali ya. Nah, artinya logi itu adalah ilmu pengetahuan. Nggak usah terlalu dihafalkan yang terlalu panjang. Nah, kita ambil dari pengertian yang tadi. Ada bagian atau susunan, ada irisan atau potongan, ada fungsi atau cara kerja, sedangkan logi adalah ilmu pengetahuan. Jadi sama seperti kata-kata biologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain, arti kata logi itu dimaksudkan di bagian depan. Seperti anatomi fisiologi. Jadi, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan tubuh atau potongan bagian tubuh manusia serta bagaimana cara kerja bagian tubuh tersebut atau fungsinya. Untuk pembahasan yang kedua adalah pembagian bidang anatomi tubuh. Yang saya maksudkan di sini adalah bagian dari tubuh manusia itu sendiri. Terbagi ada 3 bagian. Yang pertama ada sagital, ada bidang sagital. Yang kedua adalah bidang koronal atau bidang frontal. Kemudian yang ketiga adalah bidang horizontal atau transversa. Ini ya. Jadi di sini ada materi tentang pembagian bidang anatomi atau lokasi ya. Jadi terdapat 3 bagian bidang atau yang barusan gambar terakhir yang Ibu jelaskan. Ada orang yang lagi dibelah-belah ya. Nah, di sini ada 3 istilah. Ada yang pertama adalah bidang sagital ya. Kemudian ada yang kedua, bidang koronal atau frontal. Kemudian bidang yang terakhir, horizontal atau transversal. Ya. Transversal. Nah, seperti gambar yang akan saya tampilkan di sebelah saya, bidang sagital itu adalah bidang yang membagi antara tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Nah, maaf, saya ambil barusan. Nah, ini gambar yang pertama kalian sebutkan tadi, yang dibelah antara bagian kanan dan kiri ya. Nah, itu adalah namanya bidang sagital, ya. Pahami ya? Dipahami ya, Nak ya? Jadi bidang sagital itu bidang yang membagi antara tubuh bagian kanan dan kiri. Tubuh bagian kanan dan tubuh bagian kiri. Sedangkan bidang yang kedua atau bidang koronal atau bidang istilah lainnya adalah bidang frontal. Front artinya depan, berarti dia membagi tubuh antara, kalau dibagi dia menjadi samping, membagi tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Nah, berarti bidang yang kedua
yang tadi gambar yang di tengah-tengah, badannya kan dibelah antara depan dan belakang. Ya, ada dua istilah, ada bidang frontal atau koronal. Kalau misalnya lupa frontal, oh iya, front berarti kan depan, berarti dia membagi antara depan dan belakang. Untuk bidang yang ketiga adalah bidang horizontal atau bidang transversal. Sama seperti kata-katanya, horizontal adalah mendatar. Jadi pembagian tubuh tersebut berada di bagian tengah, membagi antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Nah, yang terakhir ya, bidang ketiga itu bidang transversal atau horizontal ya. Horizontal berarti mendatar bagian tubuh yang dibelah ini mendatar seperti ini, makanya dia membagi tubuh antara atas dan bawah. Saya ulangi lagi, ada 3 bagian pada bidang anatomi tubuh manusia. Yang pertama ada bidang sagittal, yang kedua ada bidang koronal atau frontal, yang ketiga ada bidang transversal atau horizontal. Sagittal, saya ingatkan kembali, sagittal membelah tubuh bagian kanan dan bagian kiri. Sedangkan bidang koronal atau frontal, ingat ya, front artinya depan, berarti membagi tubuh bagian depan dan bagian belakang. Bidang yang ketiga adalah bidang transversal atau horizontal. Jadi dia di tengah, jadi membagi tubuh antara bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Baik, dari materi yang barusan yang pertama tentang bidang ya atau lokasi. Nah, Ibu kasih contoh, mohon maaf, Ibu berdiri. Nah, ini papannya kelihatan nggak ya? Ini ada papan. Kalau misalnya tubuhnya ini Ibu dibelah seperti ini namanya bidang apa, Nak? Sagittal, Bu. Sagittal. Kalau misalnya seperti ini Mama, kelihatan nggak ini ya? Kelihatan, Bu, horizontal. Kelihatan, Bu, horizontal, Bu. Nama lainnya bidang apa selain nama bidang horizontal? Transversal. Transversal. Nah, bidang yang terakhir itu namanya apa ya? Frontal atau koronal, Bu. Frontal. Nah, frontal atau koronal itu membagi yang seperti apa ya? Antara bagian depan dan belakang, Bu. dan bagian belakang. Bagus sekali, ini banyak yang aktif ya, terima kasih. Jadi ada 3 bidang ya, yang pertama ada sagittal, yang kedua itu ada frontal atau koronal, yang ketiga adalah bidang horizontal atau transversal ya. Jadi kalau misalnya yang tadi kalian di awal menyebutkan badannya dibelah antara kanan dan kiri, depan dan belakang, nah sudah tidak menggunakan bahasa seperti itu lagi ya, sudah menggunakan ada 3 bidang yang barusan Ibu jelaskan, ada sagittal, frontal atau koronal, transversal atau horizontal. Ya. Baik, sudah dipahami nak atau ada pertanyaan di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Baik.